Assalamualaikum, balik lagi bersama Rafael 5. Di video kali ini aku akan mereview buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau biasa disebut SLKI. Langsung saja kita review buku ini. Ini bagian sampulnya seperti ini, ada logo PPNI-nya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan judul bukunya ini. Di sini ada definisi dan kriteria hasil keperawatan. Buku ini edisi 1 cetakan kedua. Belum membeli buku ini teman-teman, aku bayanginnya bukunya besar ya, akan sebesar HVS, tetapi ternyata bukunya kecil, setengah dari HVS lah ukuran bukunya. Jadi ongkirnya pun tidak terlalu mahal karena bukunya tidak besar dan tidak setebal yang aku bayangin. Ini baru pertama kali aku membeli buku ini teman-teman. Di belakang ada keterangannya. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan organisasi profesi perawat yang berperan dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Mungkin sebagian dari kita kurang maksimal dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien teman-teman. Sebagai seorang perawat, malah kita mungkin lebih banyak melakukan tindakan medis yang diinstruksikan oleh tenaga medis. Sedangkan tentang asuhan keperawatan sendiri, yang itu profesi kita kurang maksimal melakukannya teman-teman. Jadi solusinya gimana? Ya kita harus lebih paham dulu tentang foksi pekerjaan kita, yaitu tentang asuhan keperawatan. Dalam melakukan asuhan keperawatan itu punya standarnya teman-teman. Jadi kita harus sering update ilmu. Salah satu caranya ya dengan membaca buku-buku terbaru tentang keperawatan. Dengan begitu kita insya Allah akan maksimal melakukan asuhan keperawatan pada pasien dan kita juga akan lebih dihargai. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat isi dari buku ini teman-teman. Memang sih kalau kita lihat sekilas ini memusingkan teman-teman ya. Banyak angkanya, banyak skor-skornya, dan buku ini terdiri dari 193 halaman. Kembali lagi ke sampulnya. Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Ini dulu kita harus mengerti Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Seharusnya teman-teman kita review dulu buku tentang SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan, SIKI, Intervensi Keperawatan, baru ini. Karena komponen asuhan keperawatan itu terdiri dari 3 teman-teman. Yang pertama diagnosa keperawatan, yang kedua intervensi keperawatan, baru luaran keperawatan. Jadi teman-teman sudah nampak bayang-bayang sedikit tentang yang dimaksud dengan luaran keperawatan Indonesia ini ya. Kalau asuhan keperawatan yang kita ketahui, yang kita pelajari selama ini, asuhan keperawatan itu terdiri yang pertama dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Ada 5 ya teman-teman. Tapi kalau standar asuhan keperawatan di buku ini ada 3 komponen. Yang pertama diagnosa keperawatan, yang kedua intervensi keperawatan, dan luaran keperawatan atau outcome. Luaran atau outcome berarti luaran keperawatan adalah outcome. Outcome ini bisa dibilang dari hasil ya teman-teman. Jadi luaran keperawatan ini berhubungan dengan kriteria hasil. Kalau kita baca-baca buku asuhan keperawatan kan ada kriteria hasil. Ya buku ini lebih menjelaskan ke kriteria hasilnya teman-teman. Ini dia. Komponen luaran keperawatan. Ada 3 komponen. Yang pertama ada label, ekspektasi, dan kriteria hasil. Ini yang harus dipahami dari komponen luaran keperawatan. Ada label. Label luaran keperawatan merupakan kondisi atau perilaku atau persepsi pasien yang dapat diubah atau diatasi dengan intervensi keperawatan. Oke, itu dulu kita pahami. Ada perilaku pasien atau persepsi pasien terhadap dirinya ya. Kedua ada ekspektasi. Ekspektasi itu sesuatu tujuan yang harus kita capai. Ekspektasi merupakan penilaian terhadap hasil yang diharapkan tercapai. Berarti ini yang harus kita capai.
Ekspektasi itu ada yang harus meningkat, ada yang harus menurun, ada harus membaik. Itu ekspektasinya. Yang ketiga ada kriteria hasil. Untuk memahami buku ini kita harus paham betul tentang kriteria hasil. Karena di sini di judulnya ada ditulis definisi dan kriteria hasil keperawatan. Apa sih kriteria hasil? Kriteria hasil merupakan karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur oleh perawat dan dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi keperawatan. Kriteria hasil itu hasil yang bisa kita amati atau kita perhatikan setelah melakukan intervensi. Hasil dari tindakan keperawatan kita itu adalah kriteria hasil. Mungkin bisa dipahami seperti itu ya teman-teman. Oke, ini dia isinya di bab 4 standar luaran keperawatan Indonesia. Di sini labelnya komponen luaran keperawatan kan ada banyak di sini. Ini ada daftar luaran keperawatannya. Tentang isi buku ini. Ada adaptasi disabilitas, ada adaptasi neonatus, ada ambulasi, ada berat badan, ada citra tubuh, ada curah jantung, eliminasi fekal, eliminasi urin, fungsi keluarga, fungsi seksual, dan fungsi banyak sekali. Kita pilih aja salah satu. Misalnya kita untuk memahami contoh dari label, ekspektasi dan kriteria hasil tadi ya teman-teman. Kita pilih salah satu contohnya, misalnya fungsi gastrointestinal ya teman-teman. Halaman 25. Kita buka halaman 25. Oke, ini dia fungsi gastrointestinal. Definisinya, kemampuan saluran cerna untuk memasukkan dan mencerna makanan serta menyerap nutrisi dan membuang zat sisa. Oke, itu fungsi dari gastrointestinal. Kita ulangi lagi. Gastrointestinal ini adalah sistem pencernaan ya teman-teman. Jadi fungsinya kemampuan saluran cerna untuk memasukkan dan mencerna makanan serta menyerap nutrisi dan membuang zat sisa. Ekspektasi dari sistem pencernaan kita yang kita harapkan membaik di sini, membaik. Dan kriteria hasil ada di bawah sini. Kalau yang dinamakan label tadi ini ya teman-teman, fungsi gastrointestinal dan definisi ini maksud label. Ekspektasi yang kita harapkan yaitu membaik. Kriteria hasilnya seperti apa? Misalnya di sini tentang sistem pencernaan yang dialami, misalnya yang dialami tentang gangguan sistem pencernaan yang biasa ya dialami oleh pasien itu misalnya ada mual, ada angkanya, angka ini adalah ukuran ya. Kalau mualnya meningkat 1 cukup meningkat, 2 sedang, 3 cukup menurun, 4 dan menurun 5. Berarti ini yang baiknya apa? Mualnya yang kita harapkan apa? Menurun. Berarti ini 5 yang baiknya dan 1 tidak baik. Berarti kita harus lakukan intervensi agar skornya menjadi 5, agar mualnya menjadi menurun. Dan kita ambil salah satu tadi misalnya di sini ada frekuensi BAB, konsistensi feses, peristaltik usus, jumlah feses, warna feses. Kita bisa nilai salah satunya dari ini, dari frekuensi BAB-nya. Frekuensi BAB-nya di sini ada skornya. Dari yang 1 memburuk, yang skor 2 itu cukup memburuk, dan skor 3 sedang, skor 4 cukup membaik, dan skor 5 membaik. Ekspektasi kita yang harus kita capai itu membaik. Frekuensinya BAB-nya harus membaik, harus normal. Normalnya berapa kali misalnya dalam 1 hari. Berarti kalau sudah sesuai dengan yang normal, nilainya kita kasih 5. Kalau kurang normal berarti cukup membaik, di bawah membaik ya, nilainya 4. Dan kalau memburuk
paling rendah itu nilainya 1 ya, seperti itu teman-teman. Dan juga di bawahnya misalnya ada konsistensi feses-nya seperti apa, dan nilainya juga sama, dan jumlah fesesnya saat BAB yang dikeluarkan itu juga harus membaik. Jumlah membaiknya seperti apa ya, harus dalam jumlah normal. Dan warna feses yang baik seperti apa. Warna feses juga sangat salah satu yang menentukan dari kerja sistem pencernaan kita ya teman-teman. Warna feses yang baik itu kuning pucat ya teman-teman. Kalau dia warna hitam berarti dia ada kemungkinan perdarahan pada sistem pencernaan, khususnya pada usus atau bagaimana. Jadi kalau warnanya normal atau kuning pucat itu di angka membaik. Oke, itu dia teman-teman. Jika ada yang salah tentang saya jelaskan, mohon koreksinya di kolom komentar. Karena saya juga mahasiswa sedang belajar ya teman-teman. Baru pertama sekali saya membeli buku ini. Dan jika ada pertanyaan juga boleh diisikan di kolom komentar. Nanti kalau bisa kita jawab, akan kita jawab. Oke teman-teman, banyak sekali ini isinya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di deskripsi. Buku ini pernah saya unboxing di video sebelumnya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih banyak teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.